Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Candi Prambanan ya. Dan kali ini saya ingin mengupdate suasana terbaru dari Candi Prambanan, serta cara masuknya dan juga harga tiket untuk masuk ke Candi Prambanan. Jadi teman-teman saksikan sampai habis ya. Candi Prambanan ini terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman. Untuk menuju ke Candi Prambanan ini, teman-teman bisa menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil ya, ataupun bus juga bisa. Untuk harga parkir motor, teman-teman dikenakan Rp5.000 per sekali masuk. Untuk parkir mobil harganya Rp15.000. Tempatnya di sini ya. Sedangkan untuk bus atau kendaraan besar di sana itu harga atau tiket parkirnya Rp25.000. Sekarang kita masuk dulu, beli tiketnya dulu ya. Salah satu wisata yang teman-teman bisa coba di sini adalah wisata jeep ya, atau jeep wisata. Nah, di depan ini ada papan petunjuk mengenai harga dari jeep wisata tersebut. Nah, nanti saya juga akan coba bertanya kepada petugas yang ada di sini ya. Nah, ini teman-teman, jadi bisa lihat untuk jeep wisatanya ini terbagi menjadi 3 ya. Ada long trip, medium trip, dan juga short trip. Nah, penjelasannya sebagai berikut ya. Ini saya Pak, ini gimana Pak? Ini ada paket wisata kita, ada paket wisata untuk di Prambanan. Kita sama dengan Lavatur, karena kita juga ada susur sungai. Di sini ada susur sungai. Kalau kami di Prambanan susur sungai kita real sungai. Sungai betul. Sungai betul ya di sini. Nanti di longnya itu paket long kami ada off-roadnya. Off-road benar-benar off-road, kita buka jalur di belah hutan. Jadi di sini nanti kita dapat air mineral, tiket masuk, juru foto, guide, jeep dengan konten video, semuanya sudah include. Jadi bila menggunakan jeep kami, semuanya sudah include semua. 8 titik wisata untuk yang long, yang medium 7 titik wisata, kalau yang short 3 titik wisata tanpa ada konten video karena tidak ada susur sungai. Ini udah all in semua segini sudah pokoknya ya. Untuk 4-5 orang ya. 4-5 orang. Oh iya, ini nomor saya. Oh, siap bisa dihubungi. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Bambang. Oh, siap Pak Bambang. Oke, ini saya bawa Pak ya. Siap, boleh. Makasih Pak. Sebelum masuk ke tempat penjualan tiket, nanti teman-teman akan disambut dengan air pancur dengan latar tulisan Prambanan, dan ini biasanya menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto ya. Candi Prambanan sendiri ini buka setiap hari ya. Bukanya itu dari pukul 6.30 atau setengah 7 pagi dan tutupnya di pukul 17.30. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang teman-teman harus baca ya untuk masuk ke dalam objek wisata Candi Prambanan ini. Setelah dari sini teman-teman tinggal belok kanan aja untuk menuju ke loket pembelian tiket. Untuk pembelian tiket di Candi Prambanan ini bisa dilakukan secara online maupun offline ya. Kalau teman-teman mau beli tiket murah, teman-teman bisa membeli tiket terusan ya. Jadi teman-teman, saya sudah di depan loketnya nih dan saya sudah pesan online. Nah, ini buat teman-teman yang ingin pesan online, saran aja ya. Kalau pesannya tuh 1 jam atau setengah jam sebelum. Karena ini saya pesannya tadi jam 9, ini jam 9:11 belum terbit. Jadi harus e-vouchernya terbit dulu ya teman-teman ya. Ini saya jadi harus nunggu sekitar 15 menit lagi untuk voucher ini terbit teman-teman. Oke teman-teman, ini jam 9.22, kurang lebih 22 menit. Ini jadi vouchernya udah terbit ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, vouchernya udah terbit. Jadi lumayan juga 20 menit nunggu nggak ngapa-ngapain. Bersih Mas. Nih. Kenapa? Oh gitu langsung, makasih. Langsung ternyata teman-teman. Jadi nggak perlu ke situ lagi.
Kita lihat antriannya nih panjang. Masuk ke pintu tengah boleh juga ya, Sel? Iya, makasih. Makasih. Kalau teman-teman mau keliling Candi Prambanan sewa mobil listrik pun bisa ya di sini teman-teman ya. Kapasitasnya tuh untuk 6 orang harganya 200.000. Ini yang di 7 nih ada 10 tempat ya, atau 10 persinggahan. Jadi untuk tiket masuk Candi Prambanan untuk warga Indonesia ini dibagi menjadi 2 ya. Tiket anak-anak dan tiket dewasa. Untuk anak-anak kategorinya yaitu 3 sampai 10 tahun, teman-teman dikenakan harga Rp25.000. Sedangkan untuk dewasa harganya Rp50.000. Masuk Candi Prambanan untuk turis internasional, di mana untuk anak-anak dengan kategori umur 3 sampai 10 tahun itu harganya Rp250.000 ya. Sedangkan untuk dewasanya yaitu Rp393 atau Rp400.000. Nah, harga yang saya cantumin ini adalah harga yang teman-teman akan dapatkan jika membeli tiket Candi Prambanannya lewat online, atau biasanya saya ini mesennya di Traveloka ya. Waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan adalah di pagi hari ya, yaitu di jam 7 sampai jam 9, atau kalau enggak teman-teman bisa kesininya di sore hari ya, sekitar jam 3 atau jam 5 sore. Karena di pagi hari ini menawarkan suasana yang lebih sejuk dan cahaya yang bagus untuk foto-foto ya. Sebaiknya teman-teman hindari kunjungan pada siang hari ya, sekitar jam 11 sampai jam 2 siang. Karena cuacanya ini cenderung terik dan biasanya ini banyak rombongan. Kalaupun teman-teman kesini datangnya siang, teman-teman jangan lupa bawa topi ataupun payung ya, biar teman-teman tidak langsung terkena terik matahari. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di depan saya ini ada beberapa rombongan dari sekolah yang sedang mengadakan study tour atau kunjungan belajar ke Candi Prambanan. Sekarang kita lanjut lagi untuk masuk ke dalam wilayah Candi Prambanan. Ini teman-teman, kalau kemarin di Candi Borobudur itu ada tandanya seperti itu, di Prambanan pun ada ya. Jadi ini dilindungi dari bahaya perang. Masuknya nih. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ketika mengunjungi Candi Borobudur, memang di Candi Borobudur ini ada beberapa titik pemeriksaan. Sedangkan di Candi Prambanan ini tidak ada ya. Jadi teman-teman bisa masuk langsung ke dalam Candi Prambanan. Tapi ini buat himbauan aja. Kalau teman-teman kesini membawa drone, sebaiknya teman-teman sebelum menerbangkan meminta izin kepada petugas atau menginformasikan kepada petugas ya. Kalau di Candi Borobudur, teman-teman ini akan diberikan alas kaki atau sendal, atau bisa disebut juga upanat. Kalau di Candi Prambanan ini tidak dikasih ya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung masuk ke dalam wilayah Candi Borobudur. Candi Prambanan adalah candi yang dikaitkan dengan cerita dibuat dalam satu malam. Namun cerita ini merupakan legenda atau mitos yang populer di masyarakat, jadi bukan fakta sejarah ya. Secara historis, Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno, dan pembangunannya tidak dilakukan dalam satu malam, melainkan dalam waktu yang lebih lama.
legenda tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang membangun candi dalam semalam merupakan cerita rakyat yang bertujuan untuk menjelaskan asal-usul candi dan mengajarkan nilai-nilai moral, bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi meskipun ada beberapa cerita populer tentang Candi Prambanan yang dibangun pada atau dalam semalam, faktanya candi ini dibangun secara bertahap oleh manusia pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya menjadi situs bersejarah dan budaya yang penting. Keistimewaan tersebut meliputi arsitektur yang megah, relief yang menceritakan kisah Ramayana, dan makna spiritual yang mendalam. Candi ini juga merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus berbangga memiliki Candi Prambanan ini. Dan tentunya buat teman-teman yang kesini harap menjaga kelestarian dan kebersihan candi ini ya, biar nanti anak cucu kita bisa menikmati atau melihat keindahan dari Candi Borobudur ini. Candi Prambanan ini adalah tempat yang penting secara keagamaan. Jadi teman-teman kalau datang ke sini harap berpakaiannya dengan pantas ya. Pastikan bahu teman-teman tertutup dan celana atau rok berada di bawah lutut ya. Kalaupun teman-teman tidak memiliki pakaian yang sesuai, teman-teman bisa menyewa kain sarung di pintu gerbang. Itu harganya kurang lebih sekitar 30.000 atau 20.000-an ya. Kalau teman-teman ada rencana mau datang ke Candi Prambanan, ada waktu terbaik untuk berkunjung ke candi ini yaitu di pagi hari ataupun di sore hari ya. Karena udara di sana itu pasti akan lebih sejuk ketika pagi hari. Nah, karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya, maka siang hari lokasi di sini kalau saya lihat sih cukup atau agak terasa panas. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan candi Hindu ini untuk menandai kembalinya atau berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungannya keagamannya dari Buddha Mahayana ke pemuja terhadap Siwa. Sekarang saya akan membawa teman-teman untuk berkeliling di area Candi Prambanan ini ya, dan saya akan beberapa memasuki candi yang ada di sini.
Misi, maaf, mau lewat. Mau lewat. Pagi banget ada pengunjung, tapi enak. Legenda masyarakat terkenalnya dengan Roro Jonggrang. Kenapa kok itu nggak ditulisi dengan Roro Jonggrang? Karena di sini masih sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Ya. Makasih. Ya. Oke teman-teman, untuk kunjungan wisata pertama di hari ketiga ini saya sudah mengunjungi Candi Prambanan nih teman-teman, bisa lihat di belakangnya. Dan setelah ini saya ingin menuju ke Candi Ratu Boko ya. Kita udah jelajahin semuanya, hampir semua candi sudah saya masuki ya. Dari yang kecil sampai yang terbesar itu Candi Siwa. Oke teman, kita menuju ke pintu keluar nih. Nah saat ini kita sedang atau ingin menuju ke pintu keluar dari Candi Prambanan ini ya. Dan kalau saya lihat di sini atau di Candi Prambanan ini tidak ada bagicar ataupun mobil antar jemput untuk menuju ke pintu masuk dari Candi Prambanan ini ya. Namun kalau teman-teman ingin berkeliling Candi Prambanan menggunakan kendaraan, di sini bisa ya, ada tempat penyewaan di Candi Prambanan ini. Buat teman-teman yang membawa anak kecil, di sini juga ada semacam permainan kereta ya. Nah ini kereta mininya harganya 15.000 per orang ini teman-teman, keretanya di depan saya. Dan di belakang itu ada taman yang bisa teman-teman gunakan untuk santai-santai. Ada fasilitas ayunan juga nih, ada ayunan single dan double ya. Ini keretanya teman-teman harganya 15.000 per orang ya.
Saat ini kita berada di depan pintu keluar atau gerbang pintu keluar Candi Prambanan ya. Dan buat teman-teman yang tidak membawa bekal atau sedang kehausan, setelah pintu keluar ini teman-teman akan menemukan beberapa pedagang yang menjajakan makanan ataupun minuman ya. Selain itu nanti teman-teman juga akan ketemu dengan pasar yang menyediakan berbagai macam pernak-pernik yang tentunya berkaitan dengan Candi Prambanan. Nah, di sebelah kiri itu teman-teman, itu adalah beberapa warung yang menawarkan makanan ataupun minuman, di mana teman-teman bisa beristirahat atau rehat sejenak. Oke, sekian dulu keliling dari Candi Prambanan ya. Buat teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau komentar, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.